Ini dia brownies coklat yang aku buat. Ini dia tuh lembut tuh, kalian bisa lihat teksturnya lembut. Kemudian moist. Tuh, kalian bisa lihat kan, nggak bantet juga sih tuh. Ini betul-betul enak banget, anak aku juga suka sampai tambuh-tambuh. Ini aku udah buat beberapa kali dan dia suka tuh, lihat tuh. Oke guys, yuk disimak gimana cara pembuatannya dan jangan lupa untuk subscribe-nya. Nah ini dia, ini bahan yang pertama, ini coklat batangan ditambah dengan minyak goreng. Di sini aku ambil coklat batangnya sekitar 65 gram ditambah minyak makannya sekitar 120 ml. Kemudian aku mau lelehkan coklat batangannya. Ini aku udah panaskan air. Kemudian aku panasinya di panci begini dengan cara seperti ini. Aku melelehkan coklatnya dan jangan lupa untuk diaduk-aduk ya guys, supaya dia mencair dengan rata. Kemudian kita tunggu dia sampai meleleh, sampai mencair semuanya seperti ini dia. Ini dia sudah mulai tuh kan, sudah mulai mencair. Kemudian setelah udah mencair semua coklatnya, baru kita tambahkan minyak makan ataupun minyak sayur 120 ml ke dalam. Setelah itu diaduk-aduk. Nah setelah diaduk-aduk, dan bahan ini kita akan sisihkan dan kita akan dinginkan. Nih dia, ini aku dinginkan di sini. Oke deh, untuk langkah pertama selesai. Kemudian aku ke bahan yang kedua. Ini ada tepung terigu sebanyak 85 gram. Ini aku pakai tepung terigu Porteon sedang. Kemudian aku campur lagi dengan coklat bubuk. Ini sebanyak 35 gram. Kalian bisa beli di toko kue ya untuk bahan-bahan ini. Ini aku pakai yang biasa aja. Kemudian aku saring semuanya supaya tidak ada tepung yang menggumpal ya teman-teman. Kita saring semua seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk tambahkan baking powder. Nah di sini aku lupa menyaring baking powdernya, so nggak apa-apa. Aku akan saring belakangan nantinya setelah tepung ini udah aku saring semuanya. Nah ini dia baking powdernya ya, karena tadi aku lupa ya, jadi aku saringnya di belakang aja, nggak apa-apa, yang penting kan tidak tercampur rata. Nah setelah selesai bahan ini aku sisihkan. Kemudian aku ke bagian yang ketiga. Bahan yang ketiga yaitu aku siapkan 4 butir telur. Kemudian gula sebanyak 100 gram karena aku tidak mau kemanisan, tergantung selera ya teman-teman ya. Kalau kalian mau lebih manis lagi kalian bisa tambahin, tetapi kalau menurut aku sih ini udah pas. Kemudian ada TBM atau SP. Nah ini kita campur ya teman-temannya. Pertama kita buat telur, kita pecahkan 4 telur. Ini aku pakai kuning sama putihnya ya teman-teman. Kemudian campurkan dengan 100 gram gula pasir dan 1 sendok teh TBM atau SP. Kemudian kita akan mix dengan kecepatan yang pelan dulu ya teman-teman. Kita akan mix dengan kecepatan yang rendah
Nanti setelah udah agak tercampur dan gulanya sudah mulai larut, baru deh nanti speednya kita tinggikan ke kecepatan yang lebih tinggi supaya dia mendapat tekstur yang agak lebih lembut dan berjejak gitu. Nah, aku dibantu sama anak aku karena juga dia rempong dan pengen tahu juga, nggak apa-apa sih. Nah, ini aku udah mulai aku naikkan speednya ke yang paling tinggi. Kalian boleh mix sampai dia putih berjejak gitu ya guys. Udah mulai putih. Nah, sampai dia seperti ini. Tuh, kalian udah lihat putih dan udah mulai berjejak gitu. Kalau sudah seperti ini, kita boleh matikan mixernya. Kemudian bahan yang kedua tadi, bagian kedua, bagian yang kering, kita campurkan secara perlahan dan sembari kita aduk pelan. Boleh pakai mixer juga. Kita aduk secara bertahap ya teman-teman. Nah, ini aku mix sebentar pakai mixer. Nah, kemudian aku masukkan sisa bahannya kembali. Kita aduk secara bertahap agar dia rata semuanya, teman-teman. Aku mix dengan kecepatan yang rendah aja. Aku mix sebentar aja teman-teman, asal dia udah merata aja. Nanti aku akan ratakan lagi kok dengan spatula. Nanti aku akan ratakan lagi dengan spatula. Ini dia agar tercampur aja dengan kecepatan yang rendah. Nah, ini udah selesai. Mama siap makan mama. Nah, kemudian ini udah mulai tercampur. Sekarang aku akan mix lagi dengan bahan yang pertama, yang bahan cair tadi, tepungnya coklat batangannya tadi yang udah aku lelehkan. Ini akan aku campur lagi. Kemudian kita aduk lagi, aduknya secara pelan. Kita aduk secara pelan supaya mendapatkan tekstur bolu yang lembut ya teman-teman. Aduk seperti ini dia. Kita aduk sampai betul-betul rata ya teman-teman ya. Ini aku bagi sedikit adonan karena aku memang bukan untuk jualan, untuk konsumsi sendiri. Jadi aku takar-takar sendiri. Aku pisahkan sebagian
untuk inti tengahnya nanti, untuk bagian tengahnya nanti. Jadi agar mendapatkan tekstur yang lebih agak gelap, di sini aku akan tambahkan adonan yang ini dengan 1 saset susu kental manis. Di sini aku pakai yang rasa coklat. Kalau teman-teman tidak punya rasa coklat, kalian bisa menggunakan yang putih, yang original punya, yang putih. Cuman memang berbeda ya teman-teman ya, karena ini memang brownies coklat, jadi dia lebih enak menggunakan susu kental manisnya yang memang yang coklat, karena aku sudah coba yang putih itu kurang, rasanya sih kurang enak sih menurut aku. Kemudian kita tambahkan sedikit pasta coklat agar dia kelihatan lebih gelap gitu, lebih gelap lagi gitu, lebih biar kelihatan agak lebih cantik gitulah. Kalian bisa takar sesuai dengan takaran kalian, jangan terlalu banyak ya nanti, karena kalau kebanyakan nanti agak pahit gitu, kurang enak rasanya. Jadi dia agak aja, dan kita aduk lagi. Kemudian di sini aku udah siapin loyang. Nah, ini loyangnya aku udah olesin dengan margarin karena aku nggak ada baking paper, jadi aku olesin dengan margarin. Aku pakai loyangnya ini yang bulat gini karena hanya ada ini di rumah, tidak apa-apa, apa yang ada aja. Kemudian aku isi setengah adonan, ya adonannya, kemudian kita ratain seperti ini, dan kita hentak-hentakkan agar tidak ada udara-udara, supaya padat dia gitu. Kita hentak-hentakkan. Ini dia, aku udah panaskan pengukus. Nah, sekarang aku akan kukus selama 10 menit. Nah, ini dia udah setelah 10 menit adonan yang pertama yang aku kukus. Kemudian aku masukkan adonan yang kedua yang aku tambah dengan susu kental manis tadi, aku masukin lagi. Dan ini akan aku kukus selama 10 menit lagi. Kita ratakan. Jangan dilupa untuk diratakan ya teman-teman. Akan kukus lagi selama 10 menit. 10 menit. Ini dia. Aku akan masukkan adonan terakhir. Kemudian aku kukus lagi selama kurang lebih 20 menit. Nah, setelah 20 menit aku akan buka dan aku akan cek apakah sudah matang. Nah, jika sudah matang, aku cucuk pakai garpu karena hanya garpu yang ada. Kalian bisa pakai tusuk gigi juga boleh, apa aja boleh, yang penting tandanya sudah matang itu dia tidak lengket lagi di garpu. Kemudian aku angkat, dia hasilnya aku potong tuh, kalian lihat masih panas sih, nggak apa-apa, seharusnya dia agak lebih dingin gitu ya, motongnya biar lebih enak gitu, nggak panas gitu. Tuh, dengan 4 telur udah bisa menghasilkan kue seenak ini dan selembut ini. Oke kawan-kawan, nah sangat praktis dan simple, tidak banyak biaya juga, anak-anak suka, semua anggota keluarga pasti suka. Selamat mencoba teman-teman, semoga kalian berhasil, dan jangan lupa untuk di subscribe.
See you, bye bye di next video.